Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya tanah karena saya beli. Saya punya air juga karena saya beli. Kalau kalian semua punya tanah dan punya air karena beli, salam tanah dan air. Oke, perkenalkan, kami dari tim Raja Wali Nusantara, burung gagah yang ada di negara kita. Ini merupakan channel baru dan ini merupakan tayangan perdana dari channel ini. Menyikapi perkembangan akhir-akhir ini, saya dan teman saya mencoba untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa jadi sama ataupun banyak perbedaan. Saya berharap jika ada kontroversi, jadikanlah hanya sebatas untuk wilayah pemikiran saja, jadi tidak perlu dibawa sampai ke hati. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah apa, Eri? Mengenai yang lagi booming sekarang ini, begini Kang, mengenai akhir zaman. Menurut pandangan Akang bagaimana nih tentang akhir zaman ini? Apa itu akhir zaman? Begini, akhir zaman itu, zaman di sini bisa disamakan dengan waktu, tapi juga mungkin tidak harus selalu disamakan dengan waktu. Semisal begini, zaman Belanda, zaman Jepang, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan. Nah, zaman penjajahan Belanda, ketika zaman itu berakhir, itu otomatis waktu tidak berakhir. Ketika zaman penjajahan Jepang berakhir, itu tidak otomatis waktu berakhir. Maka akhir zaman ini bisa jadi memang berakhir waktu, tapi bisa jadi zamannya yang berakhir tapi waktunya akan terus berlanjut. Nah, pertanyaannya, seandainya memang waktunya ikut berakhir, berarti masuk pada mode kehancuran total seperti kiamat yang digambarkan oleh Rasulullah atau yang disampaikan oleh para ulama. Namun seandainya zamannya berakhir tapi waktunya terus berjalan, berarti akan ada zaman baru. Yang jadi pertanyaan, seandainya adalah akhir zaman, zaman apa yang dimaksud gitu loh. Akhir zaman Soekarno, awal zaman Soeharto. Zaman Soeharto muncul zaman reformasi. Nah, ini akhir zaman yang yang disampaikan oleh para kiai, para ulama, termasuk oleh Nabi Muhammad SAW. Ini zaman apa? Itu yang mungkin harus sedikit ditelisik oleh kita. Ini akhir zaman apa yang akan berakhir? Itu tentang akhir zaman. Jadi salah satu PR kita adalah mencari makna dari akhir zaman ini. Apakah akhir zaman ini merupakan akhir waktu, atau akhir zaman ini adalah akhir zaman sesuatu masuki zaman yang baru. Jadi waktu akan tetap berjalan. Itu akhir zaman. Jadi ada PR satu, zaman apa sebenarnya ini sehingga zaman ini dikatakan sudah akhir zaman. Jadi zamannya zaman apa, itu masih tanda tanya. Ada yang bilang zaman goro-goro lah, inilah, itu kan hanya periode tertentu. Ini akhir zaman ini sudah disampaikan oleh Rasul. Akhir zaman ini sudah disampaikan oleh Rasul bahwa nanti di akhir zaman, Nah, zaman apa ini yang dimaksud? Itu ya, itu untuk masalah akhir zaman. Iya. Non saya apunten Kang. Yang pemahaman kita secara umum sekarang ini
bahwa akhir zaman itu terjadi kehancuran alam semesta gitu. Bagaimana tuh kira-kiranya untuk masalah itu? Pemaknaan umum sekarang ini memang akhir zaman itu adalah akhir dari waktu. Ya. Akhir waktu. Jadi akhir zaman itu akhir waktu dengan berbagai tanda-tandanya. Ya. Seperti seumpama danau Tiberi, akhir zaman atau kiamat tidak akan hadir, tidak akan tiba sebelum danau Tiberias mengering. Kiamat tidak akan tiba, tidak akan datang sebelum Jazirah Arab menghijau. Jadi banyak sekali tanda-tanda besar yang sudah digambarkan oleh Rasulullah, termasuk Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Nah, yang paling krusial yang sedang ditunggu-tunggu adalah akhir zaman ini akan turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Tapi itu nanti kita bahas di segmen yang lain. Nah, kemudian ini akhir zaman ini, seandainya memang ini akhir waktu, berarti ini kita sedang dalam proses menuju kehancuran total. Seperti halnya yang digambarkan, yang ditafsirkan dalam surat Al-Zalzalah itu, dan seterusnya. Seandainya memang fenomena ini akhir waktu, berarti kita sedang menuju kehancuran total. Ketika sudah kehancuran total, yang selesai, Ya. selesai, udah tidak ada lagi yang perlu dibahas. Nanti orang akan langsung diklasifikasikan surga neraka, dan itu hak prerogatif. Jadi nanti kalau memang ini akhir waktu, semua nanti masuk ke dalam akhirat, ke dalam alam akhirat, kemudian hari kebangkitan di alam mahsyar dan seterusnya seperti yang digambarkan selama ini oleh para kiai. Seandainya ini adalah akhir waktu, dengan tanda-tanda yang sudah digambarkan dan sesuai gitu. Tanda-tanda besarnya tanda-tanda besarnya atau tanda-tanda alam, tanda-tanda perilaku manusia sudah mencukupi. Misal begini, anak kawin sama ibunya itu sudah ada. Anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, anak bunuh ibu, ibu bunuh anak. Perilaku manusia sekarang itu sudah ada, tidak semua, sudah ada yang lebih hina dari binatang. Binatang saja tidak pernah mau membunuh anaknya, sedangkan banyak sekali di kita yang kasus aborsi. Berarti perilaku manusia ini sudah ada, maksudnya sebagian dari perilaku manusia sudah menyerupai atau bahkan lebih hina dari binatang. Kemudian menuhankan uang. Ini akhir zaman ini seperti ini. Yang pemberi rezekinya tidak dituhankan, tapi uangnya dituhankan. Uang dikejar-kejar. Memang uang itu sebagai alat untuk kita bisa menjalani hidup di dunia, sebagai alat tukar, sebagai alat untuk mencukupi, tapi itu bukanlah segala-galanya. Ketika uang sudah dijadikan sebagai Tuhan, maka Tuhan pasti akan marah. Jadi wajar kalau ada kehancuran di bumi ini. Itu kayaknya seperti itu kalau untuk akhir zamannya. Jadi dalam hal ini masih kontroversi istilahnya pendapat tentang kehancuran akhir zaman itu. Belum jelas istilahnya. Para ulama sudah menggambarkan bahwasanya di akhir zaman ini akan ada kebangkitan Islam dan bisa menguasai dunia. Jadi kiamat tidak akan datang sebelum Islam bisa menguasai, memakmurkan dunia. Tuh. Jadi di akhir zaman ini akan ada kebangkitan Islam, setelah itu baru kehancuran dunia. Jadi gambaran saya yang saya tangkap dari pemaparan para kiai itu seperti itu. Di akhir zaman Islam mencapai puncak, tapi kemudian datang kehancuran atau kiamat itu.
Itu sebagai gambaran yang disampaikan oleh para ulama. Tapi sekali lagi, jika seandainya memang bumi dihancurkan, untuk apa diciptakan? Coba sekarang pikir. Begini, menurut saya Allah itu, Tuhan itu memanajemen kita. Intinya gini, logika Tuhan itu tidak jauh dengan logika manusia. Karena apa? Karena manusia ini adalah penampakan atau tajali yang sempurna dari Allah, sehingga Allah memanage manusia dengan logika yang bisa dipahami manusia. Nah, seandainya kita mau bikin rumah bagus-bagus, tiba-tiba dalam 10 tahun tiba-tiba dihancurkan. Sekarang Allah menciptakan langit, bumi, planet, matahari dan sebagainya. Kemudian karena memang sudah akhir waktu harus dihancurkan. Terus setelah hancur mau bagaimana? Langit kosong, jagat raya kosong, mau bagaimana? Apa yang bisa kita bayangkan kalau seandainya ini semua kosong? Nganggur kita semua. Jadi, Tuhan bukan yang kita lah yang nganggur. Ya, para malaikat jadi nganggur, setan jadi nganggur, iblis jadi nganggur, nggak ada kerjaan. Tuh. Allah juga nggak ngapa-ngapain, paling meriksa ke surga, ke neraka, udah. Tuh, karena tidak ada lagi aktivitas yang sifatnya amalia. Itu seandainya memang bumi dihancurkan. Tuh. Tetapi seandainya bumi tidak dihancurkan, seumpama begini, akhir zaman ini adalah akhir dari sebuah periode tertentu. Ya, seperti zaman Belanda habis, masuk zaman Jepang. Gitu. Jadi ini adalah akhir dari zaman tertentu masuk ke zaman yang baru, zaman kebangkitan agama. Tapi saya tidak mengatakan agama Islam. Tapi yang memimpin agama Islam. Tapi ini lebih ke kebangkitan agama Tauhid. Nah, di zaman kebangkitan yang baru ini, di zaman kebangkitan atau jadi kiam ini kan arti dasarnya bangkit. Kiamah itu adalah bisa diartikan sebagai kebangkitan. Secara etimologi ya. Dia masdar kebangkitan. Nah, kayaknya saya lebih cocok seandainya kiamah ini adalah kebangkitan agama Tauhid. Akhir dari zaman kehancuran ini menuju ke kebangkitan agama Tauhid, sehingga nanti di dunia ini akan dijadikan seperti surga atau Jannatun Na'im. Di dunia ini hanya ada orang baik dan orang jahat. Jadi, dan itu lebih mudah maksudnya begini, di zaman kebangkitan Tauhid nanti, agama menjadi satu-satunya referensi dalam kehidupan. Agama dijadikan patokan, Tauhid dijadikan patokan untuk menjalani kehidupan, bukan lagi duit. Itu kebangkitan Tauhid. Nah, ketika kebangkitan Tauhid sudah ada, maka di dunia ini hanya ada orang-orang soleh. Jadi karena bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang soleh, maka yang tidak soleh berarti akan diambil. Itu maksudnya. Nah, nanti periode ini akan lama, mungkin berapa ratus tahun. Itu. Jadi menurut saya maksud dari akhir zaman ini adalah mungkin menurut saya akhir dari zaman sesuatu, bukan dari akhir waktu. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.